Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwani sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuma wala taj'al minna wala fina wala ma'ana syakiyan wala mahruma. Alhamdulillah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melaksanakan rutinitas kita, kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita seputar penjelasan tafsir dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Dan alhamdulillah ya, kita akan mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-27, alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah di ayat sebelumnya itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan tidaklah mereka ya, menolak kebenaran, menyeleweng dari kebenaran menuju jalan kesesatan kecuali orang-orang fasik. Kecuali orang-orang fasik, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin sudah kita sebutkan bahwa fasik itu secara bahasa artinya adalah al-khuruj anit ta'ah, bahwa dikatakan seseorang fasik tatkala ia keluar dari ketaatan. Dan biasanya jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, label fasik seperti ini itu identik dengan dosa besar, identik dengan dosa besar gitu. Karena konsekuensinya juga banyak ya. Tatkala seorang itu dinyatakan bahwa oh dia ini fasik, berarti ada konsekuensi hukum-hukum yang berkaitan dengan pelabelan tersebut. Seperti misalkan persaksiannya tidak diterima gitu. Karena salah satu syarat sah dari menjadi saksi itu harus adil, dan adil ini itu lawan dari kefasikan. Nah kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat dari orang-orang fasik ini. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi, yaitu mereka yang senantiasa mengingkari perjanjian yang telah mereka lakukan, yaitu orang-orang kufar. Yanquduna ahdallah, perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian mereka akan
senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mereka langgar. Itu yang pertama. Jadi perjanjian antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala itu mereka langgar. Termasuk juga perjanjian-perjanjian mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir itu banyak mengingkari perjanjian mereka, merusak perjanjian yang telah mereka sepakati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan Bani Quraidah dari kelompok Yahudi itu mengingkari, padahal mereka udah punya perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama di kota Madinah untuk tidak memerangi kaum muslimin dan tidak membantu musuh-musuh kaum muslimin dalam memerangi mereka. Tetapi mereka ingkari ini. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan mereka dari kota Madinah. Nah, ini sifat dari orang-orang fasik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat sebelumnya. Itu adalah yang quduna ahdallah, senantiasa mengingkari perjanjian kesepakatan yang telah mereka buat. Dan kata para ulama kita, mengingkari, membatalkan kesepakatan yang tercela itu tatkala tanpa ada pemberitahuan dan tanpa ada jeda, ada janji tiba-tiba tidak ditepati tanpa ada pemberitahuan. Nah, ini yang merupakan salah satu dari sifat orang-orang fasik. Kalau misalkan kita ada kesepakatan, kemudian kita kasih tahu, ini kesepakatan kita 6 bulan lagi udah udah kita selesaikan saja ya. Nah, itu tidak jadi masalah. Kata para ulama kita, bukan ini yang dicela itu. Yang dicela itu yang dianggap mengingkari perjanjian itu adalah tatkala dia membatalkan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Itu yang disebutkan oleh para ulama kita. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal. Jadi yang sifat mereka yang kedua, wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal. Dan mereka memutuskan hubungan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disambung. Dan yang pertama terbersit dalam benak kita ketika dikatakan, diperintahkan untuk senantiasa menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terbersit adalah silaturahim. Yang pertama kali terpikirkan dalam benak kita, ini diperintahkan untuk disambung. Itu adalah silatul arham. Menyambung tali silaturahmi dengan saudara-saudara. Nah, mereka tidak. Mereka tidak. Yaqta'una ma amara Allah. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung tali silaturahmi, menyambung hubungan-hubungan baik itu dengan kerabat, dengan sesama muslim. Tapi apa? Yaqta'un. Mereka memutuskan tali silah ukhuwah itu. Dan silatul arham, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kan berasal dari kata rahim.
kerabat. Gitu. Kalau dalam istilah faraid, ya, dalam ilmu faraid itu ada yang disebut dengan zawul arham. Ya. Zawul arham. Ada yang disebut dengan ahlul irth, kemudian ada yang disebut dengan zawul arham. Ahlul irth maksudnya adalah mereka-mereka yang berhak untuk mendapatkan warisan dari orang yang meninggal itu. Dan itu ada ketentuan-ketentuannya dibahas oleh para ulama kita. Ada yang mereka sebutkan dengan furu'ul waris, anak-anak dari pewaris. Ada yang mereka sebut dengan usulul waris, yaitu ayah, kakek, dan seterusnya. Mereka juga ada yang mereka sebut dengan hawashi. Hawashi ini saudara, paman, dan lain sebagainya. Nah, di sana di dalam ilmu faraid itu ada yang disebut dengan zawul arham. Mereka itu siapa? Kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan jatah dari warisan. Ada, ya ada. Misal salah satu yang disebutkan dengan zawul arham itu adalah cucu dari anak perempuan. Anak perempuan kita itu punya anak. Nah, mereka itu disebut zawul arham, bukan ahli waris. Padahal cucu dari anak laki-laki itu masuk ahli waris. Satu level nih, sama-sama cucu. Cuma ini dari anak perempuan, kalau ini cucu dari anak laki-laki masuk gitu. Nah, itu yang tidak mendapatkan bagian dari ahli waris ini disebut zawul arham. Dan mereka itu biasanya mendapatkan misalkan dari hibah atau mendapatkan dari wasiat. Jalurnya jalur hibah atau jalur wasiat. Tapi kalau ahli waris itu kan sudah ada ketetapannya. Anak laki-laki berapa, anak perempuan berapa, kalau dia sendiri berapa, kalau mereka banyakan berapa, itu udah ada ketetapannya. Nah, tetapi dalam kasus atau dalam bab silaturahim itu tidak dibedakan. Tidak dibedakan. Kerabat dari jalur bapak, kerabat dari jalur ibu itu juga masuk dalam kategori orang-orang yang berhak atau bisa kita katakan wajib untuk kita sambung silaturahimnya. Nanti dalam faidah yang berkaitan dengan ayat ini, Syekh rahimahullah taala akan menyebutkan ya keutamaan dari silaturahim, kemudian bahaya dari orang-orang yang senantiasa memutus tali silaturahimnya. Itu sifat yang kedua. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal. Ya. Senantiasa itu tidak mau menyambung hubungan silaturahmi, silah ukhuwah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka untuk disambung. Kemudian yang ketiga, wa yufsiduna fil ard. Sifat orang-orang fasik yang disebutkan di ayat sebelumnya yaitu yufsiduna fil ard, membuat kerusakan di muka bumi. Kata para ulama kita, kerusakan di muka bumi ini mencakup dua hal. Baik itu kerusakan hissi yang tanpa, menghancurkan bangunan, membakar hutan dan lain sebagainya. Ya. Ini adalah bentuk kerusakan yang tanpa. Atau kerusakan yang bersifat maknawi yang tidak tanpa. Gimana caranya? Yaitu dengan melakukan dosa dan kemaksiatan.
dengan melakukan dosa dan kemaksiatan. Karena kita tahu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tekankan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak tuh kerusakan, kata Allah Subhanahu wa taala, baik itu di lautan maupun di daratan. Penyebabnya apa? Kasabat aydin nas. Penyebabnya itu adalah dengan perbuatan manusia. Penyebabnya adalah perbuatan manusia, melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang disarankan, dianjurkan dalam syariat kita, tatkala misalkan suatu daerah mengalami kekeringan, tidak turun hujan dalam kurun waktu yang sangat lama, nah itu kan mereka dianjurkan, diperintahkan untuk melaksanakan sholat istisqa, sholat meminta hujan. Alhamdulillah kalau di negeri kita, insyaallah gitu, jarang sekali kita melakukan sholat ini karena curah hujan itu ya lumayan banyak. Tapi kalau di daerah Timur Tengah, Arab Saudi misalkan, itu hampir tiap minggu ya, mereka melakukan istisqa, meminta hujan, baik itu dengan cara sholat ataupun dengan cara berdoa setelah ketika imam khutbah Jumat. Nah, yang menjadi poin di situ jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sholat istisqa itu imam yang menjadi imam itu mengumpulkan jamaah, kemudian mengingatkan mereka, memerintahkan mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan mereka bahwa ini itu tidaklah terjadi kecuali karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Itu diingatkan, diperintahkan untuk bertaubat, ya, diminta untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dianjurkan untuk banyak bersedekah, kemudian diperingatkan siapa yang menzolimi seseorang segera minta kerelaannya. Nah, barulah setelah itu mereka memulai sholat istisqa. Ya. Dan di situ kan ada penegasan bahwa kerusakan musibah yang ada yang menimpa di muka bumi, ya, itu tidak lain sumbernya adalah bima kasabat aydin nas, perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Di zaman Umar radhiyallahu taala anhu, ini sahabat, di zaman sahabat, generasi terbaik umat ini, yang bisa kita pastikan tidak ada lagi setelahnya generasi yang sama dengan generasinya para sahabat. Dididik langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Umar radhiyallahu taala anhu, ya, pernah suatu ketika terjadi gempa di kota Madinah ketika itu. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu dengan terburu-buru, ya, itu ke masjid, kemudian naik mimbar dan mengingatkan para sahabat ketika itu. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, jika kejadian seperti ini terjadi lagi di kota Madinah ini, maka saya akan tinggalkan kalian di sini. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, saya akan keluar dari kota Madinah. Padahal di zaman Umar radhiyallahu taala anhu, beliau itu melarang para sahabat untuk keluar dari kota Madinah, kecuali yang diutus untuk menjadi wali-wali, yang menjadi gubernur-gubernur. Tapi yang lainnya itu dilarang oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Karena Umar merasa bahwa beliau radhiyallahu taala anhu itu butuh mereka. Ketika ada perkara besar yang menimpa umat Islam, itu mereka, Umar radhiyallahu taala mengumpulkan para sahabat untuk berdiskusi, bermusyawarah.
Nah, tapi ketika kejadian itu Umar bilang, wah kalau ini terjadi lagi, saya akan tinggalkan kalian, akan cabut dari kota Madinah. Itu karena Umar radhiyallahu taala anhu paham dan sadar bahwa hal-hal yang seperti ini, kerusakan, gempa, kekeringan dan lain sebagainya, ya, tidaklah terjadi kecuali akibat perbuatan dari manusia. Kemudian setelah menyebutkan 3 sifat dari orang-orang fasik ini, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, menutup dengan ulaika humul khasirun. Ketahuilah mereka itulah orang-orang merugi. Kalau dari sisi balaghah, ya, sastra Arab, nah, ini kata para ulama kita menyebutkan di sini ada kata-kata hum, ulaika humul khasirun. Sebenarnya kalau dalam konteks biasa, ulaikal khasirun itu juga sudah mewakili arti. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Itu sama. Ulaikal khasirun sama ulaika humul khasirun. Makna dasarnya itu sama-sama menunjukkan mereka itu orang-orang yang merugi. Nah, tetapi ulaika humul khasirun dengan menggunakan kata hum, ada tambahan kata ganti mereka hum ini. Itu kata para ulama kita, ini menunjukkan kerugian yang sempurna. Dan tidak ada orang yang merugi selain mereka. Ulaika humul khasirun. Seolah-olah kerugian itu hanya milik mereka. Penekanan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kerugian yang diderita oleh orang-orang fasik ini, senantiasa mengingkari janji, kesepakatan, kemudian memutus hubungan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disambung. Yang ketiga, membuat kerusakan di muka bumi. Maka 3 sifat ini, itulah orang-orang yang merugi secara sempurna. Rugi di dunia, rugi pula di akhirat. Itu yang ingin Allah Subhanahu wa taala tegaskan. Nah, itu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna umum dari ayat ini. Di antara faedah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, at-tahdhir min naqdi ahdillahi min ba'di mitsaqihi li'anna dzalika yakunu sababan lil fisq. Peringatan ini, ya, buat orang-orang yang telah membuat janji, ikrar, baik itu janji terhadap Allah maupun janji kepada sesama manusia, ya. Jangan mengingkari, ya, janji-janji tersebut, kesepakatan tersebut. Kenapa? Sababan lil fisq, karena itu merupakan salah satu sebab kefasikan. Kemudian berikutnya kata Syekh rahimahullahu taala, at-tahdhir min qat'i ma amara Allah bihi an yusala min al-arham wa ghairihim li'anna Allah dzakara dzalika fi maqami dzam wa qat'ul arham min kaba'iriz dzunub liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'un. Nah, faedah yang kedua yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaqta'una ma amarallah. Ini di sini kata Syekh rahimahullahu taala, ada peringatan dari sifat memutus tali silaturahim, khususnya
kerabat. Keutamaan silaturrahim, atau boleh kita katakan derajat level utama dari silaturrahim itu adalah hubungan dengan orang tua. Itu adalah derajat yang paling tinggi. Semua dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan silaturrahim, maka bakti kepada orang tua itu masuk, lebih utama untuk masuk tercakup dalam keutamaan tersebut. Makanya kan para ulama kita bilang a'dhamus silah birrul walidain. Hubungan yang paling ditekankan untuk kita sambung itu adalah hubungan dengan orang tua, bakti kepada orang tua. Karena para ulama kita silaturrahim itu kan ada dua, ada yang wajib, ada yang mustahab. Yang wajib, yang apabila ditinggalkan itu kita masuk dalam ancaman pemutus tali silaturrahim. Itu ada dua definisi dari para ulama kita. Yang pertama, yang wajib untuk kita sambung tali silaturrahimnya itu adalah, yang pertama mereka bilang kerabat-kerabat yang mewarisi kita, kerabat-kerabat yang mewarisi kita. Jadi para pewaris kita, berarti anak-anak dan seterusnya, saudara-saudara, paman-paman, kakek-kakek dan seterusnya ke atas, ayah sampai kakek maksudnya. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang wajib untuk kita sambung silaturahimnya. Adapun yang lainnya selain itu, maka itu hukumnya mustahab, dianjurkan kata para ulama kita. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa yang wajib untuk kita sambung tali silaturahimnya itu adalah al-mahram. Mahram itu maksudnya adalah perempuan-perempuan atau laki-laki bagi perempuan yang tidak bisa untuk dinikahi. Itu mahram. Jadi boleh bepergian berduaan dengan dia, nggak jadi masalah karena dia mahram. Nah, mahram kita, kerabat-kerabat yang tidak bisa untuk kita nikahi ini, kata para ulama kita, inilah mereka yang wajib untuk disambung tali silaturahimnya. Kalau enggak, kita masuk ke dalam ancaman pemutus tali silaturahim. Selain mereka berarti itu dianjurkan. Wa qat'ul arham min kaba'iriz dzunub. Ini kata beliau, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menegaskan bahwa memutus tali silaturahim itu adalah di antara dosa besar. Bahkan para ulama kita mengatakan di antara dosa yang disegerakan hukumannya di dunia sebelum di akhirat, salah satunya adalah memutus tali silaturahim. Orang-orang yang memutus tali silaturahimnya itu dia akan mendapatkan hukumannya di akhirat, hukumannya di dunia. Disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumannya di dunia, sebelum nanti dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ini kan menunjukkan bahwa dosa ini itu luar biasa buruknya. Luar biasa buruk. Pun sebaliknya, yang senantiasa menyambung tali silaturahimnya itu juga dia akan mendapatkan balasannya di dunia sebelum di akhirat.
Dalam hadisnya Rasulullah SAW tegaskan, man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsha'a lahu fi umrihi fal yasilir rahim. Kata Rasulullah SAW seperti itu. Barang siapa yang ingin rezekinya itu dilapangkan, mendapatkan keberkahan dari rezekinya, maka silaturahim, kata Rasulullah SAW. Karena kan sebagian orang menganggap nyambung tali silaturahmi repot, apalagi kalau keluarganya jauh, ya butuh ongkos, keluar waktu, keluar uang, jalan gitu. Nah, orang-orang kadang bikin seperti itu, makanya Allah Subhanahu wa taala balas enggak. Justru ketika engkau sambung itu tali silaturahim, hubungan baik dengan kerabat-kerabat yang tadi kita jelaskan, meskipun keluar itu secara secara kasat mata itu harta berkurang, tapi tenang, yubsatalahu rizquhu, kata Allah Subhanahu wa taala, rezeki engkau itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Wa yunsha'alahu fi umrihi, ya, diberikan berkah usianya. Kata para ulama kita, entah itu dengan dipanjangkan umurnya dalam ketaatan. Kan kata para ulama kita itu, kita dilarang ya untuk memohonkan usia yang panjang sebenarnya, karena kita tidak tahu di usia yang panjang itu baik atau buruk bagi kita. Makanya kata Rasulullah SAW, tatkala ingin berdoa memintakan usia yang panjang, itu harus dikaitkan dengan ketaatan. Ya Allah, panjangkanlah usia kami dalam ketaatanmu, gitu. Jadi bukan hanya sekedar usia yang panjang, tetapi juga harus memohonkan usia ini dibarengi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu manfaat yang dirasakan oleh orang-orang yang senantiasa menyambung tali silaturahminya itu diberikan keberkahan. Ya, usianya itu masya Allah, keberkahan. Dan juga kata para ulama kita yang kedua, ya, zikrul hasan. Orang ini itu akan senantiasa dikenal harum namanya di kalangan orang-orang. Senantiasa disebutkan dengan kebaikan-kebaikan. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia senantiasa menyambung tali silaturahim. Dan sebaliknya, ya. Sebaliknya. Orang yang memutus tali silaturahimnya itu juga disegerakan hukumannya di dunia sebelum di akhirat. La yadkhulul jannata qati'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk surga pemutus. Maksudnya apa? Pemutus tali silaturahim. Ya. Tidak masuk surga. Ya. Meskipun kata para ulama kita yang dimaksud tidak masuk surga di sini adalah tidak masuk surga dari awal. Dukhul ibtida' la intiha. Tidak masuk surga dari awal. Artinya dia transit dulu di neraka. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, annal ma'asi wal fusuq sababun lil fasad fil ard. Ini sebagaimana yang tadi kita tegaskan, bahwa maksiat dan kefasikan itu merupakan sebab kerusakan di muka bumi. Nah. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di bumi dan di darat dan di lautan karena perbuatan manusia.
liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Ya, untuk mereka merasakan efek buruk dari apa yang mereka lakukan, la'allahum yarji'un. Semoga dengan itu mereka kembali kepada jalur yang tepat, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, alaysa yujadu fil ardi man hum sulaha'u qa'imuna bi amrillahi mu'adduna li huquqi ibadillah wa ma'a dzalika najidul fasad fil ard. Ini pertanyaan dari beliau, bukankah di muka bumi ini ada orang-orang soleh yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Meskipun demikian terjadi kerusakan. Nah, itu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lil arab min syarrin qad qatarab. Celaka nih orang-orang Arab dari keburukan yang sudah mendekat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat, Zainab istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mengatakan, ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun, anuhlaku wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah kami akan binasa sementara di tengah-tengah kami itu ada orang-orang soleh? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am idza kathural khabath. Iya, jika keburukan itu merajalela. Jika keburukan itu banyak tersebar di mana-mana, meskipun di situ ada orang-orang soleh, ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian juga akan binasa akibat dari tersebarnya keburukan dan kemaksiatan tersebut. Nah, kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, ya, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi. Bagaimana kok bisa ya mereka itu kafir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kok bisa ada orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, kasih nikmat begitu banyak, ya, kemudian dia kafir terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, ini ya takjub, kaget ya, uslub, cara, metode yang menunjukkan ekspresi pengingkaran, ya. Wa kuntum amwatan fa ahyakum, padahal mereka itu dulu mayit, gitu. Fa ahyakum, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kehidupan. Kata para ulama salaf, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan Ibnu Mas'ud dan ulama-ulama salaf yang lain mengatakan, wa kuntum amwata. Amwatan maksudnya sebelum apa? Sebelum diciptakan. Amwat maksudnya di sini adalah sebelum diciptakan. Gitu. Sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kalian. Fa ahyakum, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan memberikan ruh. Tsumma yumitukum, dilahirkan kamu ke bumi. Kemudian nanti meninggal, dikuburkan. Tsumma yuhyikum, kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalian dikembalikan. Perhatikan loh ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dulu kalian gak ada sama sekali, mati, mayit, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, kasih, ya, berikan ruh, kemudian dilahirkan di muka bumi, mendapatkan nikmat yang begitu besar selama hidup di muka bumi, kemudian meninggal,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan untuk kehidupan yang kekal dan abadi. Kok bisa mereka mengingkari, kafir terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Makanya di sini kata Syekh rahimahullahu taala, syiddatu al-inkar min Allah Subhanahu wa taala hatta yasila ila haddi ta'ajjub mimman yakfur wa huwa ya'lamu halahu wa ma'alahu. Ini pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala yang dibarengi dengan rasa kaget. Mimman yakfur wa huwa ya'lamu halahu wa ma'alahu. Kaget dari perbuatan orang-orang yang kafir sementara dia tahu keadaannya sebelum diciptakan, setelah diciptakan, dan nanti dibangkitkan dia tahu. Kok masih bisa mengingkari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala padahal dia tahu sebelumnya dia nggak ada, kemudian Allah ciptakan, kemudian dilahirkan ke muka bumi, kemudian nanti akan meninggal, dikuburkan, kemudian nanti dibangkitkan untuk pengadilan akhirat. Kan manusia tahu ini, jenjang-jenjang kehidupan ini kan manusia tahu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, kok masih ingkar, kafir terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ini berkaitan dengan masalah fikih. Annal janin law kharaja qabla an tunfakha fihi ruh fa innahu la yathbutu lahu hukmul hayy. Walihadza la yughassal wa la yukaffan wa la yusalli alaihi wa la yarith wa la yurath li'annahu mayyitun jamadun la yastahiqqu syai'an mimma yastahiqqul ahya. Ini yang berkaitan dengan hukum janin. Karena kita tadi bilang bahwa mayit ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan janin ya, sebelum ditiupkan ruh, itu berarti dia mayit gitu. Makanya ketika lahir sebelum itu tidak ada hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum orang hidup ya. Contohnya misalkan tidak dimandikan ketika misalkan keguguran lah sebelum ditiupkan ruh, sebelum 4 bulan berarti ya, tidak dicuci, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan ya, tidak juga mendapatkan warisan ya. Karena apa? Karena dia adalah mayyit ya, jamad, benda mati sebelum ada ruh. Sebelum ada ruh dia dihukumi dengan benda mati. Beda ketika lahir setelah udah ditiupkan ruh ya, setelah 4 bulan ke atas. Nah itu dimandikan, disolati, dikafani ya. Kemudian hukum-hukum yang lain yang berkaitan dengan hukum orang-orang hidup. Wa minha, kata Syekh rahimahullahu ta'ala, tamamu qudratillahi azza wa jal. Di dalam ayat ini itu juga penegasan tentang keagungannya, kudrah Allah Subhanahu wa taala, kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kuatan Allah, kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Yang dulu benda mati kemudian Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh, kemudian menjadi hidup. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian kata beliau itsbatul ba'ts. Kemudian dalam ayat ini pun juga ada penetapan bahwa kebangkitan manusia di hari akhirat itu pasti. Itu pasti. Karena sebagian ada yang mengingkari. Ya.
Dari zaman dulu, dari zaman bangsa Arab yang dulu gitu. Mereka banyak yang mengingkari hal ini. Wa ma yuhlikuna illa dahar, kata beliau. Dan kita ini tidak binasa kecuali karena masalah waktu aja gitu. Binasa karena waktu. Enggak ada nanti hari akhir, hari kebangkitan, pertanggungjawaban itu enggak ada. Di sini Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Allah Subhanahu wa taala membangkitkan, menghidupkan kalian nanti kembali setelah dikuburkan. Kemudian kepada Allah lah kalian kembali. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup dengan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya supaya apa? Bersyukur. Supaya tumbuh rasa syukur terhadap nikmat-nikmat ini. Allah Subhanahu wa taala tegaskan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh apa yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Rahmatan bikum, bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Makanya kata para ulama kita sebagaimana yang sering kita sebutkan, al-aslu fil asya al-ibahah wat taharah. Hukum asal dari semua sesuatu yang ada di muka bumi ini ya, itu adalah mubah, boleh. Boleh. Kenapa boleh? Ya karena memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Apa makna diciptakan untuk kita kalau tidak boleh diambil manfaatnya? Ini saya ciptakan, saya kasih kamu ya, tapi jangan dipakai loh. Kok bisa? Apa itu? Nah, ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita. Berarti semuanya itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum asal yang ada di muka bumi ini boleh. Kalau kita dapat hewan baru misalkan, kita belum tahu apa hukumnya, ya boleh selama tidak ada yang melarangnya. Tumbuhan-tumbuhan baru, jenis-jenis makanan baru, boleh, nggak jadi masalah, itu suci dan halal. Asal belum ada yang misalkan tidak mengandung racun misalkan. Tidak membahayakan diri kita. Berarti hukum asalnya boleh. Kenapa? Karena diciptakan oleh Allah untuk kita sebagai bentuk imtinan, kata para ulama kita ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala istawa ilas sama. Ini ada dua penafsiran daripada ulama kita. Ada yang mengatakan istawa ilas sama, istawa alas sama, beristiwa. Ya, sifat istiwa yaitu dalam bahasa kita bersemayam. Kemudian ada juga yang mengatakan istawa ila itu maknanya adalah menuju. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia, Allah Subhanahu wa taala menuju langit. Nah, kata para ulama kita fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah sempurnakan 7 tingkatan. Kata para ulama kita berarti ini dalil yang menunjukkan bahwa Allah menciptakan bumi dulu baru kemudian menciptakanlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit ya, terlebih dahulu daripada bumi. Fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sempurnakan menjadi 7 langit ya. Itu memang para ulama kita sepakat langit itu 7 lapisan. Nah, apakah bumi juga sama? Ini ada kemungkinan karena memang dalilnya itu tidak ada yang sorry, tidak ada yang jelas menunjukkan bahwa bumi itu juga 7 dalam Al-Qur'an. Dalam surat At-Talaq, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Nah, ini kata para ulama ini dalil di antara dalil yang terjelas lah. Meskipun juga masih ada kemungkinan karena Allah Subhanahu wa taala tegaskan Allah yang menciptakan langit 7 dan bumi sepertinya, semisalnya. Semisalnya ini apa maksudnya?
Nah, kata para ulama semisalnya dari segi jumlah sama-sama 7, atau semisalnya dari segi penciptaan sama-sama diciptakan. Gitu. Nah, tetapi ada hadis yang menunjukkan wal ardhina sab'a, ya, dan bumi yang 7 lapisan. Nah, makanya para ulama kita ya sebagian besar mengatakan bahwa sebagaimana langit itu 7 lapisan, maka bumi pun juga sama. Tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dan di sini kata Syekh rahimahullahu taala, faedahnya minnatullahi taala ala ibadihi bi an khalaqa lahum ma fil ardi jami'a. Ini anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yaitu menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini itu untuk mereka. Nah, ini kata beliau wal ajib wal ujbu anna minan nas man sakhara nafsahu lima sakharahu Allah lahu. Dan yang aneh banyak dari manusia yaitu justru memperbudak dirinya untuk sesuatu yang memang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu miliknya. Maksud Syekh rahimahullahu taala itu adalah orang-orang yang obsesinya dunia, sehingga seolah-olah diperbudak oleh dunia tersebut, yang dimana melalaikan mereka dari kehidupan akhirat. Fa khadimat dunya walam takhdimhu wa sara akbaru hammihi dunya jam'ul mal wa tahsilul jah wa asbahu dzalik. Nah, ini kata beliau ya, yang tujuan utamanya itu adalah mengumpulkan dunia gitu, bukan akhirat. Ini yang aneh kata Syekh rahimahullah taala. Padahal semua yang ada di muka bumi ini itu Allah Subhanahu wa taala udah ciptakan untuknya. Allah jamin itu untuknya. Adapun akhirat itu belum ada penjaminan dari Allah Subhanahu wa taala, harus kita usahakan. Nah, ini jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari 3 ayat yang tadi kita bahas ya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk menuntut ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya, apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan, falyatafaddal mashkura. Kalau belum ada berarti kita cukupkan ya. Jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.